sekalipun kita lahir dari orang berada, tapi kalau kita punya semangat tidak ada, itu sama hanya dengan kita tidak bermodal. Begitupun sebaliknya, walaupun kita lahir dari orang yang mungkin tidak bermodal, atau kata lain orang yang bisa dibilang tidak berkecukupan, tapi dia memiliki semangat yang kuat, insya Allah Tuhan akan melihat dan memberikan kita jalan dan bisa besar dalam bentuk bidang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ardi Lira. Saya lahir di desa atau dusun terpencil di Kabupaten Goa, tepatnya di Dusun Panyikokang, Desa Manuju, Kecamatan Manuju, yang dulunya dikenal dengan nama Kecamatan Paraloe. Saya 3 bersaudara dan saya anak bungsu, di mana mengawali karir awalnya yaitu di bidang independen usaha, dan saya awal karir tidak di Sulawesi Selatan, tapi awal di Sulawesi, tapi setelah beberapa pengalaman di Sulawesi, langsung saya buka usaha di Kalimantan Barat, letaknya di Pontianak Kota beserta di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. Dan setelah saya selesai di proyek Kalimantan Barat, saya pulang kampung karena kembali telah disulitkan oleh pandemi yang kita kenal semua, Corona, di tahun 2019. Saya memilih untuk usaha sekarang di bidang properti, di mana saya bergabung di bidang properti. Saya memilih propertinya itu di Tanah Kapling. Awal mula saya masuk di properti, modal di bawah 1 juta. Saya awal masuk di properti, ikut di beberapa CV atau PT, termasuk salah satunya di Samata. Ada beberapa penyemban di sana, termasuk juga di perumahan, ikut memasarkan, masuk jadi marketing properti, di mana masih di marketing properti sampai sekarang masih saya terjungi, masih saya juluki, dan membuka bekerja sama dengan beberapa lokasi di Kecamatan Patalasang. Ada beberapa titik di sana, sampai akhirnya tahun 2023 ini bisa membuka sendiri lahan di Bontomaranu. Untuk apa saja keunggulan Pak dalam menjalankan bisnis properti? Keunggulan ya Pak ya, kalau ditanya keunggulan dalam menjalankan bisnis properti khususnya di Tanah Kapling, pertama menurut saya bisa membantu orang yang belum mampu menyicil rumah, tapi dia bisa mendapatkan tanah kapling dan bisa membangun perlahan. Ada juga yang kadang dari pembeli atau user merasa terbantu karena biasa yang selama ini ngontrak dan akhirnya bisa memiliki tanah kapling dan bisa membangun sedikit demi sedikit. Dan ada juga kadang yang merasa terbantu, ya namanya perumahan, kadang juga ada yang tidak lolos berkas, kita buka secara syariah tanpa BI checking, dan itu bisa kita loloskan. Selama kita menjalankan bisnis properti ini, kesulitan apa saja yang kita temui di lapangan? Oh, kesulitan ya. Ya, namanya kita di sebuah bidang usaha, kesulitan sudah pasti ada, termasuk kadang ada di lambatnya dari pengurusan surat-surat, terus kita ditagih dari user, kadang juga namanya kesulitan
yang kita targetkan pemasaran hanya sekian bulan, tentunya berjangka. Saya rasa kesulitan-kesulitan itu masih bisa lah kita atasi sejauh ini. Kalau keuntungan di properti ya, secara finansial mungkin dalam 1 tahun bisalah mencapai sampai ratusan juta. Ya, jadi di bidang properti ini dengan saya bergabung di 2019, alhamdulillah sejauh ini ya adalah sedikit lokasi yang bisa dibuka sendiri dengan modal yang di bawah 1 juta masuk. Terus sekarang sudah bisa beli lahan sendiri yang mungkin nominalnya bagi teman-teman mungkin kecil, tapi bagi saya itu sangatlah besar karena sudah bisa membeli yang senilai 1 miliar, termasuk kapling yang di belakang saya ini berkalen. Dan alhamdulillah termasuk aset yang didapatkan di kampung sudah bisa beli kembali investasi di sapi, suruh orang pelihara, ya setidaknya kita bisa membantu orang lah untuk memelihara walaupun hasilnya mungkin tidak seberapa. Alhamdulillah sudah bisa lebih memperbaiki ekonomi termasuk keluarga, orang tua. Alhamdulillah. Jadi selalu saya sampaikan ke teman-teman, motto ataupun selain daripada semangat, lakukan yang terbaik, insya Allah hasil akan mengikuti. Jadi jangan kita pernah protes, kenapa saya hanya dapat sekian, berarti protes kembali kinerja kalian. Dan pesan saya, setiap bidang pekerjaan kita tempati di bidang apapun, usaha apapun, selalu tanamkan, buat apa saya di sini dan untuk apa saya di sini. Misalnya, orang di luar kota masuk ke kota kerja. Kalaupun memang tidak bisa fokus, tidak bisa konsisten dengan pekerjaan, mending pulang kampung. Karena itu tadi, kalau tidak dilakukan maksimal, otomatis hasilnya juga tidak akan pernah maksimal. Teman-teman semua, selalu berpegang teguh, memegang namanya kepercayaan, menjaga yang namanya kepercayaan, dan satu pesan saya, jujur serta jangan pernah tinggalkan sholat utamanya 5 waktu. Serta ingat siapa yang lahirkan kita, karena tanpa mereka serta dukungan dari teman-teman, kita tidak bakalan pernah jadi siapa-siapa dan tidak bakalan pernah jadi siapapun.